telah menyebabkan 225 orang menjadi korban dengan nilai kerugian 9,7 miliar. Bu, ada yang mau masuk CPNS tidak? Sudah jelas sekali. Dia bilang, saya langsung jawab, ada anak saya. Saya tanya, emang bisa? Saya sudah 4 tahun, Bu. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Kasus CPNS bodong jerat anak Nia Daniati, Gatot Anies Baswedan seolah-olah melantik korban, dikutip dari tribunnews.com dan suara.com. Kasus dugaan penipuan rekrutmen CPNS terhadap 225 orang yang diduga dilakukan Olivia Natania terbilang rapi. Bagaimana tidak, selain total kerugian korban mencapai 9,7 miliar rupiah, modus penipuan ini turut mencatut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, seolah melantik para korban itu. Menurut pengakuan korban, sebelum mengikuti proses pelantikan, mereka diberikan link Zoom dengan modus pelantikan virtual. Dalam pelantikan virtual bodong itu terdapat 100 peserta yang mengikuti acara tersebut. Seorang korban bernama Jadid mengaku sempat menerima link Zoom dari Olivia Natania terkait pelantikan CPNS yang dijanjikan. Jadi tertarik mengikuti rekrutmen jalur prestasi untuk jabatan PNS di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta yang diketahui bodong. Jadid bercerita ada 100 CPNS yang dilantik secara virtual dalam link Zoom yang diberikan oleh Oli. Namun adanya rangkaian proses hanya berlangsung 3 hingga 5 menit. Pelantikan itu berlangsung 8 April 2021. Oli berkilah pelantikan dilakukan secara virtual karena pandemi COVID-19. Peserta pun hanya mengikuti sesi Zoom meeting selama 3 menit, kata Jadi di Polda Metro Jaya pada Jumat 1 September 2021. Dalam pelantikan virtual bodong itu terdapat gambar audiovisual Anies mengucapkan selamat kepada para CPNS. Namun, korban tak sedikit pun menaruh curiga perihal apakah Anies melantiknya atau hanya video mirroring yang diberikan host agar seolah-olah Gubernur DKI Jakarta ini benar melantik korban. Iya, jadi seolah-olah tengah dilantik. Saya nggak tahu itu hanya rekaman atau asli, tapi saya dapat link Zoom-nya dan bersama 100 peserta lainnya, tutur Jadid. Jadid menuturkan pelantikan CPNS itu seolah-olah dihadirkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada pembukaan hingga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti oleh para peserta. Seremonial dimulai muncul gambar Anies Baswedan yang seolah sedang melantik. Ada pembukaan, lagu kebangsaan, dan sesi doa, katanya. Sementara dikutip dari suara.com, pengacara salah seorang pelapor terkait perkara dugaan penipuan calon pegawai negeri sipil atau CPNS, Odi Hodianto, menyebut terlapor Olivia Natania, putri penyanyi Nia Daniati mencatut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. BAP hari ini ungkap beberapa hal. Pertama, muncul video Anies Baswedan saat pelantikan virtual CPNS bodong. Kami tahu saat para korban diminta oleh Oli, diminta beli baju korpri, kata Odi yang menjadi kuasa hukum pelapor Fulan di Jakarta pada Jumat 1 September 2021. Odi mengungkapkan awalnya acara pelantikan CPNS tersebut akan digelar secara luring, namun kemudian menjadi daring dengan jumlah peserta dibatasi hanya 100 orang. Tadinya pelantikan offline berubah jadi virtual dibatasi 100 orang. Ketika seremonial dimulai, muncul gambar Anies Baswedan yang seolah-olah sedang melantik, dan itu kemudian kami minta langsung salah satu korban Bang Fulan yang waktu itu ikut virtual pelantikan CPNS bodong, ujar Odi. Pada kesempatan yang sama, Fulan selaku salah satu pelapor yang mengikuti acara pelantikan virtual tersebut mengaku setelah sambutan acara virtual tersebut mendadak terhenti. Habis nyanyiin Indonesia Raya, habis itu ada sambutan dari Pak Anies, habis itu udah selesai, nggak ada rangkaian lanjutan lagi, ungkap Fulan. Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum Olivia Natania Susanti Agustina mengatakan, baru mengetahui ada pernyataan soal dugaan mencatut nama Anies Baswedan melalui pemberitaan media. Pihaknya akan terlebih dulu berkomunikasi dengan putri Nia Daniati tersebut sebelum memberikan tanggapan atas klaim tersebut. Saya baru dapat kabar berita ini, coba besok saya tanya ke OI apa tanggapannya, ujar Susanti saat dihubungi, dikutip dari Antara. Susanti juga sempat meminta pihak kepolisian untuk secepatnya menuntaskan kasus dugaan penipuan CPNS putri Nia Daniati tersebut. Kami minta yang berwajib, khususnya kepolisian, untuk membuka kasus ini, apalagi yang menyangkut pemalsuan dokumen negara itu harus dituntaskan pelakunya. Walaupun terjadi apa-apa terhadap OI berani bertanggung jawab, ujar Susanti. Sebelumnya pihak Olivia Natania juga telah memberikan tanggapan atas laporan polisi terhadap dirinya. Perlu saya luruskan di sini, adapun saya menyelenggarakan les untuk masuk CPNS, les ya kita bicaranya, bisa dicek nanti tempatnya ada, pengajarnya pun ada, kata Olivia.
Olivia juga mengungkapkan bahwa biaya kursus di tempatnya itu sebesar 25 juta per orang. Memang saya terima uang dari situ, senilai 25 juta per orang. Tetapi dengan nilai 25 juta itu digunakan untuk apa? Wajar saya punya untung dari situ. Tetapi 25 juta ini digunakan untuk les, untuk pengajar, sewa tempat, dan lain-lain, ujar Olivia. Pada kesempatan itu, Olivia juga mengaku tidak tahu menahu mengenai masalah SK palsu yang disampaikan oleh pihak terlapor. Saya tidak tahu menahu mengenai hal tersebut, jadi apa yang disampaikan perlu diluruskan, tutur Olivia. Pasti bangunannya liar itu. Bagi dan nama saya siswa pasti kita bongkar semua itu. Bukan saya, polisi bukan bawa saya. Adalah tata lingkungannya, lalu sanitasinya dibuat baik, dan ini bisa dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia. Tapi kita ini seakan-akan kalau ada yang itu bersihkan saja, pindahkan saja. Warga miskin itu seperti hama yang harus diusir, bukan. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Anies kerasukan Ahok, mulai gusur dan relokasi warga ke rusun. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggusur puluhan kepala keluarga yang bermukim di Jalan Mutiara, RT 7 RW 4 Karettengsin, Jakarta Pusat. Mereka bakal digusur lantaran dinilai menyerobot tanah milik Pemda DKI. Wacana penggusuran ini menjadi berbanding terbalik dengan janji-janji kampanye Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017 lalu. Salah satu di antaranya adalah menghilangkan budaya menggusur pemukiman warga seperti yang dilakukan pendahulunya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Pengelola Aset Daerah atau BPAD DKI, Reza Pahlevi mengatakan, puluhan KK yang terdampak penggusuran bakal direlokasi ke rumah susun. Cara ini lazim dipakai oleh Ahok semasa berkuasa di DKI. Reza juga mengungkapkan bahwa mereka yang menghuni di sana menyewa semua, kurang lebih ada 40 KK. Reza menegaskan warga yang mendiami lokasi ini digusur setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenangi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Plang sebagai penanda aset milik Pemprov DKI kini sudah dipasang di tanah seluas 4.695 meter persegi tersebut. Hal ini dilakukan sesuai peraturan pemerintah atau PP nomor 27/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19/2016 tentang pengelolaan aset daerah. Reza juga menjelaskan, sebelum pihaknya melakukan pengamanan aset berupa pemasangan plang, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi termasuk dengan pihak yang menempati area tersebut. Sehingga pemasangan plang aset juga sudah diketahui yang menduduki area tersebut. Sejauh ini, lanjut Reza, warga yang hendak digusur itu tak keberatan dipindahkan ke rumah susun. Kata dia mereka sadar kalau lahan yang ditempati bukan milik mereka. Dan pada hari ini juga dilakukan pengembalian batas atau sertifikasi hak pakai atas nama Pemprov DKI. Reza tidak menjelaskan mengenai waktu dimulainya penggusuran permukiman warga tersebut. Intinya, saat ini pihaknya sedang mensosialisasikan hal tersebut. Mungkin setelah kebongkar busuknya Anies karena sering nyebul tentang anggaran, atau juga tata kelola keuangan, juga proyek-proyek yang dijanjikan saat kampanye juga belum terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, yang membuat Anies mengubah manuvernya ingin seperti Ahok, yang tegas dalam segala hal. Memang sejak awal, Ahok banyak sekali mengendus program yang dinilainya terlalu muluk atau terlalu sulit diwujudkan. Ahok yang logis tentu saja akan mempertanyakan program-program tidak jelas, sedangkan Anies kebalikannya, menggunakan program bombastis untuk menggait simpati masyarakat. Dulu pernah Ahok diminta oleh warga untuk tidak menggusur tempatnya jika terpilih nanti, dan kebetulan tempat tersebut dekat dengan pinggir kali dan termasuk yang harus direlokasi. Ahok secara jujur mengatakan bahwa tempat tersebut memang harus direlokasi. Ahok secara terang-terangan mengatakan tidak akan berbohong dan memberi janji manis di awal. Meski pahit, dia akan mengatakan sejujurnya tanpa menutupi apapun. Dalam beberapa kesempatan, Ahok juga pernah mengatakan lebih taat kepada konstitusi daripada konstituen. Meskipun pada akhirnya harus berseberangan dengan kehendak warga, dia tetap menjalankannya apapun yang terjadi. Semua itu bisa terlihat dari normalisasi sungai di mana banyak warga yang direlokasi, banyak perlawanan, keributan, dan juga provokasi. Tapi Ahok jalan terus. Jarang ada pejabat publik seperti itu, berlaku jujur tapi pahit yang membuatnya dijauhi masyarakat. Lebih banyak orang yang memberi janji manis
dan berlaku layaknya calon pahlawan bagi mereka. Berjuang demi rakyat, jungkir balik demi membela kepentingan rakyat, gak sekalian salto aja. Bedanya Anies memberikan janji manis yang terlalu manis hingga bikin masyarakat doyan dan ketagihan. Kebijakan Ahok tidak populer, banyak yang takut sehingga Ahok tidak terpilih kembali, dan kebetulan tersangkut kasus pula. Tapi kini semakin bertambahnya waktu, semakin kita sadar siapa Anies sebenarnya. Dia seorang spesialisasi penebar janji fantastis dan bombastis. Selain itu, dia pintar mengolah kata sehingga enak didengar oleh telinga orang awam yang mudah diperdaya. Dan mungkin sekarang Anies sadar bahwa ia sudah tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. Salah satunya ketidakpuasan masyarakat terkait revitalisasi mangkraknya Pasar Senin yang membuat masyarakat turun untuk demo menagih janji Anies. Dan mungkin ini yang membuat Anies ingin meniru gaya kerja Ahok. Ahok dulu dimusuhi banyak orang, tidak disukai banyak warga karena dianggap suka menggusur. Dan tampaknya masyarakat belum bisa menerima kehadiran pemimpin yang apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Mereka lebih memilih janji dan ilusi palsu. Meski sadar bakal dikecewakan di kemudian hari, dan kenyataannya terbukti kan? Bagaimana menurut Anda?